Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa terus mempelajari ilmu sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bisa diakhiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai para ilmuwan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisikan ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terdapat berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, yang pertama yaitu pada bidang ilmu kedokteran. Terdapat setidaknya beberapa tokoh yang masyhur atau yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ilmu kedokteran ini mulai berkembang pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Wasik. Nah, minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok teologi dan kedokteran. Dalam bidang ilmu kedokteran ini, di antara para tokoh yang terkenal yaitu yang pertama At-Tabari, atau nama lengkapnya yaitu Ali bin Sahl Robban At-Tabar, yang lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya beliau merupakan seorang yang beragama Kristen yang berasal dari Tabaristan. Kemudian ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah merupakan seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya, At-Tabari ini pertama kali mempelajari ilmu kedokteran. Beliau wafat pada tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari ini tidak hanya ahli pada ilmu kedokteran saja, namun juga dalam berbagai bidang yang lainnya. At-Tabari juga mahir dalam berbahasa, dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis tentang ensiklopedia kesehatan atau yang terkenal dengan nama Firdaus Al-Hikmah. Karya-karya beliau yang lain diantaranya yaitu Din Ad-Daulah, atau sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Kemudian Hifzus Sihah, atau sebuah buku yang menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Ar-Razi, atau beliau ini dikenal sebagai penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang beliau lahir di kota Rai atau Tehran, ibu kota Iran, pada tahun 854 Masehi
dan wafat pada tahun 925 Masehi. Di Baghdad, beliau dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan. Di antara karya-karya beliau yang terkenal, di antaranya yaitu Al-Hawi, atau buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Nah, melalui karya ini sehingga beliau termasuk ke dalam salah satu ilmuwan bidang kedokteran. Yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia yang bernama Faraj bin Salim pada tahun 279 Masehi. Kemudian karya beliau yang kedua yaitu Al-Judari wal-Hasbah yang membahas mengenai penyakit cacar air, campak dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 565 Masehi. Nah, kemudian ke tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sina, yang mana dalam dunia barat beliau dikenal sebagai Avicenna, yang kalau dalam Islam orang Arab memberinya gelar Syekhul Rais atau pemimpin orang terpelajar. Nama lengkap beliau yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sinan, yang lahir pada tahun 980 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1037 Masehi. Beliau ini dianugerahi dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Usia 20 tahun mulai menulis buku. Nah, sebagai seorang dokter, Ibnu Sina ini lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan seseorang. Kemudian semua yang dikatakan oleh Ibnu Sina ini dan terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia pada masa ini. Karya-karya beliau yang terkenal dalam bidang ilmu kedokteran diantaranya yaitu Al-Qanun fit Tibb, yang artinya yang berisi tentang dasar-dasar ilmu kedokteran. Kemudian Asy-Syifa berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit saraf. Itu dari bidang kedokteran. Kemudian pada bidang ilmu filsafat Islam juga terdapat beberapa tokoh ilmuwan yang termasyhur pada masa itu dan sampai sekarang. Yang pertama yaitu Al-Kindi, atau beliau terkenal sebagai filosof muslim pertama. Filosof muslim pertama, yang mana beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sobah Al-Kindi, yang lahir pada tahun 801 Masehi dan beliau wafat pada tahun 873 Masehi. Di dunia barat beliau dikenal dengan nama Al-Hindus, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq dan Al-Mutawakkil. Karena merupakan seorang keturunan asli Arab, beliau juga dikenal dan memperoleh gelar filosof Arab. Al-Kindi ini dari seorang filosof, ia juga ahli perbintangan, kimia, ahli mata dan musik. Tidak kurang dari 361 karya beliau yang terkenal yang ditulisnya. Akan tetapi tidak semua karya-karya beliau dapat ditemukan. Artinya banyak karya-karya beliau yang hilang.
Dan di antara karya filsafatnya yaitu Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fi, atau sebuah pengantar lengkap logika. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali, yang beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang beliau dilahirkan di Tusi pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali ini memiliki karakter yang tekun, adil, teliti, dan juga cerdas, sehingga banyak disiplin ilmu atau ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Di antaranya seperti ilmu kalam, kemudian fikih, juga ada teologi, filsafat, kimia, matematika, dan yang lainnya. Imam Al-Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara kitab beliau yang masyhur yaitu Tahafutut Falasifah atau Kerancuan Filsafat, yang berisikan sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Kemudian yang kedua yaitu Ihya Ulumuddin, yang mana tidak asing lagi bagi kita mendengar kitab ini, yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa. Kemudian tokoh yang ketiga yang terkenal yaitu Ibnu Maskawai atau Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai, yang lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya ini, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu atau yang bersifat spontan. Selama hidupnya, Ibnu Maskawai ini banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antaranya yaitu yang pertama, Tahzibul Akhlaq wa Tatirul A'rab, yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kemudian yang kedua, Tartib As-Sa'adah, yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Kemudian yang ketiga, Jawidan Khirat atau kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Kemudian selain itu juga pada bidang ilmu kimia, yang mana tokoh yang terkenal yaitu Jabir bin Hayyan, yang dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Di dunia barat beliau dikenal dengan sebutan Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus, Khurasan pada tahun 721 Masehi. Kemudian menetap di Kufah dan pada tahun 813 Masehi beliau wafat. Beliau merupakan tokoh besar dalam bidang ilmuwan kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir ibnu Hayyan ini pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan juga kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan juga tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius, yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Buku-buku beliau yang terkenal diantaranya yaitu Ar-Rahmah, yang berisikan tentang buku cinta, kemudian At-Tajmi, buku tentang konsentrasi, kemudian juga Az-Zibak Al-Sayyiki, yang berisikan tentang air laksa timur. Nah, kemudian pada bidang yang terakhir yaitu bidang astronomi,
yang mana tokoh yang terkenal yaitu Al-Khwarizmi, yang memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang lahir di Khwarizm atau di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi. Ia hidup masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Peran Al-Khwarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya utama beliau tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya yang terkenal yaitu dengan sebutan Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Itulah pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita dan masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus mempelajari ilmu-ilmu sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan berikutnya. Sekian, marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.